kita doakan semoga beliau selalu dijaga kesehatan zahir wa batinan. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezeki yang halal dan thayyiban. Yang kami hormati sesepuh kampung Jalan, orang tua kita Bapak Sijo dan Ibu Wini beserta keluarga besarnya, semoga Allah juga jaga kesehatan zahir wa batinan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan rezeki halal thayyiban. Yang kami hormati Ketua DKM Sholat Nurul Iman Bapak Ustadz Abu Jamil beserta kepengurusan. Yang kami hormati Ketua RT 06 09 Perumahan Jalan Indah Bapak Aminuddin. Yang kami hormati kepada seluruh jemaah majelis ta'lim yang namanya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dengan tujuan menuntut ilmu. Semoga apa yang akan disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila ala dunia wa kulina solehah wa la abadi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami serahkan kepada guru kita Bapak Ustaz Abdul Wahid. Tafadhal maskur. Sallallahu alaihi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وصول وصوله وفروفره سيقول الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة أبي شجاع والإمام ولمشينا لا تكن في مقبرة الشداكير لا تكن في مقبرة البدر لا تكن في المتشهدات وكياي برحمة سيدنا من دائما صلى أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويميدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah kita khususkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan hidup, khususnya para jemaah yang memamurkan musholah ini
para pengurusnya, para donatur-donaturnya, para jemaah pengajian kita semua. Semoga ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah angkat derajat kita semua. Allah mudahkan di setiap kesulitan-kesulitan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah kabulkan cita-cita keluarga kita. Allah berikan jalan setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Dan semoga kita menjadi pemimpin dari keluarga yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Masih Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya, menjadi orang-orang yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segenap para jemaah, semoga yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang menyimak dari rumah masing-masing, sebab kita berkumpulnya bersilaturahim di majlis ta'lim ini menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan buka kitabnya halaman 57. Sudah ketemu bab tentang udhiyah, kurban itu Pak. Malam ini kita rencat dulu karena mau masuk kepada Idul Adha. Karena mau masuk Idul Adha, maka kita perlu untuk membekali ilmu sebelum kita beramal. Karena yang dikhawatirkan ketika melakukan sesuatu tidak berilmu, padahal kita memiliki kesempatan untuk belajar, takutnya dosanya banyak. Pertama, dosa karena kita bodoh, karena ada kesempatan mencari ilmu tidak kita gunakan. Yang kedua, kita melakukan amalan-amalan berupa kurban itu tidak sesuai syariat tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu akan berdosa. Yang lebih takut lagi tambahan dosanya adalah panitia yang ada di musyalah ini akan dipercayakan oleh 7 orang. Mereka yang akan mempercayakan kepada musyalah ini untuk dititipkan, dikelola daging kurbannya. Yang dikhawatirkan sudah kita dipercaya malah tidak amanah. Itu yang kita takuti. Maka kita malam ini kita akan mengkaji, walaupun bukan waktunya, tentang udhiyah secara tertib kitabnya, runtutan kitabnya kita baca. Kenapa? Karena biar kita punya bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Faslun wal udhiyatu ay faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menjelaskan tentang kurban. Udhiyah itu Pak, secara bahasa, udhiyah itu bahasa keren dari kurban. Bahasa keren dari kurban. Udhiyah itu bahasa Arab yang artinya menurut syariat adalah suatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik hari apa? Tanggal berapa hari Tasyrik? 11, 12, 13 itu hari Tasyrik.
Jadi sapi, kambing, unta kalau disembelih selain hari itu maka tidak disebut dengan udhiyah atau kurban. Kurban sendiri kalau kita lihat dari segi bahasa artinya dekat. Artinya dekat. Kurban, korobah dekat, koribun dekat. Artinya wasilah perantara dari hewan yang disembelih itu tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kita harapkan juga sebagai panitia, sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus mushola, walaupun tidak bisa berkurban, minimal kita bisa membantu orang yang berkurban. Semoga dengan membantu itu kita termasuk dibawa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya luar biasa. Kita tidak mampu berkurban, tapi Allah percayakan kurban itu melewati kita. Artinya kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui RT-nya yang bergerak, melalui ketua DKM-nya yang bergerak. Akhirnya ternyata kalau dulu kambing, sekarang sapi. Sekarang satu tahap sapi, semoga tahun berikutnya menjadi 2 sampai 7 sapi. Amin ya rabbal alamin. Jadi taqarrub, kurban itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Disembelihnya kapan? Disembelihnya ketika tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan Yaumut Tashriq. Kullu ayyamin tashriqi dzabhun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hari-hari tashriq adalah waktu menyembelih kurban. Makanya nanti karena Yaumut Tashriq itu Pak termasuk hari-hari kurban. Hari kurban itu tidak lepas dengan takbir kepada Allah. Usahakan mulai setelah Idul Adha nanti kita sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sampai ketiga hari itu takbir terus. Kumandangkan di mana-mana. Kenapa? Karena ada darah yang menetes pada saat itu. Entah di sini tanggal 10-nya, entah di Geraha Prima, entah di mana jalan, itu ada. Karena itu adalah hari-hari tashriq, hari-hari disembelihnya hewan kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum daripada berkurban ini Pak, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukum yang sangat dianjurkan. Hukumnya yang sunnah-sunnah yang dikuatkan. Malah disebutkan bahwa hukumnya itu adalah sunnah kifayah. Sunnah ain, bukan sunnah kifayah, sunnah ain. Nanti itu sunnah ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Bagi siapa yang sunnah ain? Sunnah ain itu Pak begini, bagi orang yang tidak punya keluarga, tapi dia mampu. Seumpamanya ada orang yang nggak nikah tapi kaya, dia sendiri mampu berkurban, maka hukumnya dia sunnah ain. Kesunahannya itu hampir mendekati wajib. Kurban itu hampir mendekati wajib, tapi tidak wajib, hanya sunnah ain. Artinya kalau tidak dilaksanakan begitu jelek perilakunya. Yang kedua adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini sunnah yang kolektif sifatnya. Artinya kalau Pak RT punya berapa keluarga Pak RT? Anak berapa? 2, istri 1. Yang di sini. Istri 1, anak 2. Jadi 4 orang.
Pak RT punya keluarga 4 orang sama Pak RT. Alhamdulillah Allah berikan kemampuan, keleluasan dalam segi maisha, dalam segi kekuatan nafkah. Anak-anaknya sudah punya perusahaan satu-satu, masa depannya cerah semuanya. Amin. Artinya dia kalau beli sapi satu-satu sudah mampu, Pak. Sudah mampu. Tapi karena dia dalam satu keluarga itu ada 4 orang, hukumnya sunnah kifayah. Artinya kalau seumpamanya Pak RT sudah berkurban, yang 3 ini sudah lepas. Tidak berkurban nggak apa-apa. Tidak berkurban tidak apa-apa. Artinya tidak mendapatkan ketidaksukaan daripada syariat. Kenapa? Karena ada yang mewakili. Beda kalau seseorang, nah seperti ini nih, ini sendirian seumpamanya, belum nikah lagi, kaya, maka hukumnya dia sunai. Jadi di dalam apa namanya, di dalam udhiyah kurban ada 2 sunnah. Yang pertama sunnah ain, itu untuk satu orang yang tidak punya keluarga tapi dia memiliki kemampuan. Kalau tidak melaksanakan maka dia makruh, tidak disenangi, jelek sekali. Tapi kalau dalam satu keluarga itu namanya sunnah kifayah. Ada salah satu yang kurban, lepas dari kemakruhan itu. Bisa dipahami ini? Jadi sunnah di sini adalah ada 2 yang telah kita sebutkan. Kalau di dalam Imam Syafi'i, hukum daripada menyembelih kurban ini hukumnya sunnah. Beda lagi dengan Abu Hanifah. Kalau di dalam Abu Hanifah, orang yang mampu tiap tahun wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Artinya kalau tidak berkurban bagi orang yang mampu ini hukumnya berdosa. Perintah kurban ini datang pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebenarnya kurban ini daripada cerita-cerita sejarah dari Ismail alaihissalam. Cuma di dalam Islam itu diperintahkan untuk berkurban itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Kalau bagi umatnya ini sunnah, kecuali tadi yang kita sebutkan menurut Abu Hanifah. Tapi kalau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada baginda, hukumnya wajib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkurban tiap tahun. Karena beliau itu wajib hukumnya. Kita sepakat bahwa kita kan ini mazhab Syafi'i. Bahwa kita ini hukumnya sunnah. Dengan kita bagikan 2 sunnah tadi itu kan, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Tapi ternyata Pak, ada di kalangan kita itu yang wajib untuk melaksanakan kurban. Kurban yang wajib itu dengan 2 hal. Pertama, dengan bernadar. Seumpamanya seorang berkata, aku wajibkan atasku berkurban tahun ini. Nah, ini tidak sunnah lagi. Jadi wajib. Harus bisa membedakan pengurus itu. Panitia harus bisa membedakan mana kurban yang wajib nanti sama kurban yang sunnah. Kenapa harus bisa membedakan? Nanti pembagian dagingnya itu berbeda. Kalau yang sunnah itu diberikan kepada orang-orang, dia juga boleh memakan sebagai tabarrukan, sebagai mengambil keberkahan. Nanti pembagiannya ada di belakang. Tapi kalau yang bernadar ini, keluarganya yang wajib dia nafkahi, dirinya tidak boleh makan.
daging kurbannya ini, haram hukumnya makan. Pertama, orang yang bernadar. Ada juga Pak yang bisa menyebabkan kurban itu wajib. Seumpamanya panjenengan jalan-jalan ke tukang ke tukang kurban. Ternyata setelah nyampe ke sana, panjenengan bilang, kambing ini atau sapi ini aku pastikan menjadi kurban saya dan keluarga saya. Seumpamanya sapi ini saya pastikan menjadi kurban saya dan keluarga saya. Maka pada saat itu menjadi kurban wajib. Kenapa? Karena sudah memastikan. Padahal belum dibeli, tapi dia sudah bilang, aku pastikan ini adalah kurbanku. Itu akan menjadi kepada wajib. Atau bilang, itu kurbanku. Padahal sepele, tapi menyebabkan kurban itu wajib dan tidak boleh makan itu. Namun beberapa ulama tidak mengatakan enggak wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena orang kadang hanya ingin mengasih tahu kepada yang lain bahwa kambing ini, bahwa sapi ini adalah kurban saya. Nah, satu ulama yang lain mengatakan wajib gara-gara mengatakan ini kurbanku. Ulama yang lain mengatakan tidak wajib karena niatnya bukan memastikan, hanya ingin memberitahu. Ada yang mengatakan lagi karena kebodohan dia tidak punya ilmu. Makanya kalau mau kurban aja. Ini kurban yang saya akan kurbankan. Bukan memastikan bahwa ini kurban saya. Saya pastikan ini kurban saya. Ini bisa dipahami? Ada syarat berkurban. Ada syarat berkurban. Baik, kita bacakan dulu kitabnya. Wa yujzi'u fiha jad'u min ad-dha'ni. Wa yujzi'u dan mencukupi fiha di dalam berkurban. Wa yujzi'u ketemu. Wa yujzi'u dan mencukupi fiha di dalam berkurban al-jad'u kambing min ad-dha'ni yang putus giginya. Jadi kurban kambing domba itu Pak, kalau sudah powel, apa namanya, giginya sudah putus, biasanya umur 6 bulan ke atas. Kalau sudah 6 bulan ke atas itu sudah bisa dijadikan kurban. Makanya bapak-bapak kalau ada yang sudah powel walaupun kecil jangan ditolak. Wah ini kekecilan nggak bisa, bukan begitu Pak. Jadi yang penting sih lihat giginya kan kelihatan biasa kalau ahli kambing kelihatan. Walaupun kurus terima Pak. Maksudnya nanti kan ada kurusnya sampai mana itu harus dilihat nanti. Jadi kalau seumpamanya ada yang bawa kecil tapi sudah powel, sudah giginya patah, maka itu sudah mencukupi. Atau tidak powel tapi sudah umurnya 1 tahun, maka sudah lebih dari 1 tahun menginjak 2 tahun, maka sudah bisa. Wa huwa ma lahu sanatun wa ta'afis saniyah. Wasaniyu minal ma'zi, atau saniyah umur 2 tahun menuju 3 tahun bagi kambing kacang. Tadi itu kan kambing domba. Domba itu kibas ya. Domba. Apa tadi apa? Wedus. Oh, wedus itu yang banyak itu kan? Bulunya. Lah itu 1 tahun. Kalau yang kacang 2 tahun menginjak 3 tahun. Wasaniyu minal mauzi. Minal mauzi dari kambing kacang. Wasaniyu minal ibili, dan umur 2 tahun
dari unta. Wasani dan saniyah minal ibili, dari ibili. Saniyah minal ibili ini hewan yang sudah umur 5 tahun menginjak 6 tahun. Jadi unta yang sudah umurnya 5 tahun maka diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Wasaniyu minal baqari. Terus saniyah dan saniyah dari sapi, yaitu umur 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi kalau sapi, kalau unta di sini nggak ada unta, nanti dimarahin kebun binatang nanti. Kalau sapi umurnya sudah 2 tahun menginjak 3 tahun, 2 tahun lebih atau 2 tahun, maka itu sudah bisa dijadikan kurban. Wa tujzi'ul batnatu, dan mencukupi al-batnatu 1 ekor unta an sab'atin, dari 7 orang. Jadi 1 unta 7 orang. Wal baqaratu, dan mencukupi juga 1 ekor sapi an sab'atin, dari 7 orang. Wasyatun, dan 1 ekor kambing an wahidin, dari 1 orang. Jadi kalau 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau itu mencukupi untuk 7 orang. Kalau seumpamanya ada 8 orang minta ke sini, terima saja Pak, terima, karena ada ceritanya, sudah dikasih tahu kalau untuk 1 sapi berapa orang? 7 orang. Tapi ada orang kampung, Pak Ustadz, saya ingin, keluarga saya kan ada 8, saya pengen berkurban 1 sapi, bisa enggak Pak Ustadz? Enggak bisa, kata Pak Ustadznya, karena ketetapan dalam syariat 1 sapi berapa? 7 orang. Kalau 8 orang tidak bisa, melebihi kapasitas. Enggak mau itu orangnya. Orang yang kampung itu enggak mau kalau sampai harus dipisah. Soalnya alasan orang kampung ini, bukankah nanti di akhirat kurban ini yang akan dijadikan kendaraan? Kalau sumpahnya misa-misa berarti dia naik yang lain dong, kata dia. Jadi nggak mau, harus 1 mobil, harus 1 kendaraan. Pergi ke ustadz yang lain, sama saja jawabannya. Sedangkan orang kampungnya nggak mau, kasihan keluarga saya kalau harus naik yang lain. Akhirnya datang kepada 1 orang ustadz yang sedikit bijak. Yang bijak, oh bisa, tapi harus sapinya besar. Harus sapinya besar. Bisa, kata ustadz ini. Biar bisa naik, bisa naik 8 orang. Cuma karena sapinya besar harus nambah kambing. Kenapa? Buat tangga. Akhirnya apa? Oh iya mau ustadz. Akhirnya mau, padahal dari sananya nggak mau. Kenapa? Karena harus misah. Kalau sudah disuruh pakai kambing buat tangga jadi enak. Jadi takut ada yang seperti itu, nanti bisa dijawab sama PRT nanti kalau ada yang kasusnya seperti itu. Baik. Ada syarat berkurban. Ada ketentuan yang harus dipenuhi sebagai orang-orang yang berkurban itu. Di antaranya hewan yang akan kita kurbankan itu, jadi tidak semua hewan bisa dikurbankan, Pak. Ada di antaranya, yang pertama hewan yang dijadikan kurban adalah jenis an'am, hewan ternak, unta, sapi, kerbau dan kambing. Boleh berkurban hewan jantan ataupun hewan betina.
Ini di dalam kitab Syarhu Al-Yaqut An-Nafis. Artinya Pak, kalau ada kambing di antar perempuan atau betina ke sini jangan ditolak. Kalau mampunya betina saja. Orang di sini satu RT kok. Langsung pergi ke pasar apa di belakang ini? Babelan. Saya biasanya beli ke Babelan. Murah. Kalau cewek kan gak dicari sama orang. Kalau betina beli saja Pak. Kalau punya. Tadi syaratnya kan umur 2 tahun bagi kambing kacang. Domba 1 tahun. Mau betina, kalau mempunyai betina tapi dia pengen berkurban, hajar saja bawa sini. Terima. Butuh dalil, ya kita bawain dalilnya. Nah ini kan orang-orang pemahamannya seakan-akan kalau tidak jantan tidak sah. Ini pemahaman yang tidak ada dasarnya. Kalau yang dikatakan yang lebih utama, ini beda. Karena memang yang lebih utama berkurban dengan hewan jantan. Kenapa? Karena dasarnya jantan itu dagingnya lebih enak kalau dalam kitab. Tapi ada yang orang itu mengatakan enakan yang betina. Ada kan di daerah, malah di keluarga saya itu malah mengatakan lebih lembut, lebih empuk. Jadi bagi panjenengan pengurus yang dananya hanya cukup untuk beli betina, hajar saja. Insya Allah kuat kalau sudah di akhirat dinaikin itu. Kasihan Ustaz, kambingnya. Enggak kasihan, memang itu syariatnya. Bisa. Itu ketentuan yang pertama. Kemudian giginya itu harus kuel yang kita sebutkan tadi itu. Baik kambingnya, tapi kalau tidak puel kata tadi itu sudah menginjak 1 tahun sudah tidak apa-apa, sudah menginjak ke 2 tahun sudah bagus. Sementara kalau jenis unta itu harus umur 5 tahun. Terus itu yang kedua. Jadi yang kedua giginya itu sudah ya. Untuk yang kedua, domba sudah tanggal giginya pada usia setelah 6 bulan atau sudah mencapai 1 tahun meskipun belum mengalami kondisi powel. Terus untuk sapi dan kambing kacang harus sudah mencapai umur 2 tahun. Kalau sapi umur 2 tahun sudah besar enggak ya? Sapi 2 tahun. Ini nggak ada tukang sapi. Hah? Enggak, maksudnya kelihatan sudah layak nih. Biasanya kan gede banget itu kan bertahun-tahun itu yang gede-gede itu. Jadi syarat yang kedua harus powel, minimal powel. Terus yang ketiga, ketentuan dari kurban itu 1 ekor kambing hanya dijadikan kurban untuk 1 orang. 1 orang mudahi. Mudahi itu sebutan orang yang berkurban. Sedangkan 1 ekor sapi, 1 ekor unta, 1 ekor kerbau hanya untuk mencukupi 7 orang. Kalau memang ada yang 8-9 tadi itu, tinggal beliin tangganya saja. Yang keempat, syaratnya hewan kurban tidak mengalami cacat yang bisa mengurangi kuantitas daripada daging atau anggota lain yang biasa dikonsumsi. Soalnya nanti ada, walaupun
hilang tapi tidak jadi bahan konsumsi, boleh dijadikan kurban. Contoh nanti yang akan dibahas di belakang itu dekar. Tahu dekar? Alat kelaminnya sapi. Itu keumpamanya waktu hidupnya dipotong sama orangnya, maka tetap sah. Atau tanduknya itu kan tidak dimakan, tidak dikonsumsi, nggak ada yang makan tanduk, ada yang makan tanduk. Nah kalau telinganya, matanya, nah ini nanti jadi, jangankan sampai picek, pincang saja, itu nanti tidak sah. Makanya hati-hati nanti pas merobohkan, jangan kasar, karena kalau pincang sebelum disembelih jadi nggak sah itu. Nanti kita akan di belakang pembahasan itu. Intinya tidak mengurangi daging atau anggota tubuh yang dikonsumsi itu, seperti telinga, kaki. Yang kelima, tadi yang berapa? Keempat tadi. Yang kelima, penyembelih atau mudakhi ini atau wakil yang menyembelih itu harus niat berkurban. Yang menyembelih itu harus niat berkurban. Sedangkan niat nadar, kalau yang nadar tidak perlu diniatkan. Ya harus diniatkan yang sunnah-sunnah. Kalau yang tidak, yang wajib itu sudah langsung digorok saja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya niatnya untuk diri sendiri, nawaitu ada sunnatil udhiyati an-nafsi lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa, saya niatkan menunaikan kesunahan berkurban untuk diri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau diwakilkan, nah ini katanya di sini ngundang, maka niatnya nawaitu ada sunnatil udhiyah an Pak Teddy, an Pak Komar, an Ustaz Jamil, Ustaz Pak Arkan dan sebagainya, Pak Budi, gorok Pak RT, langsung digorok saja. Dengan niat tadi, saya niat menunaikan kesunahan berkurban untuk Pak RT seumpamanya, untuk Pak Komar, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Aku tuh orang disebut semua. Iya, disebut semua, dari si A, dari si B, dari si C, dan so. Kan nanti ditulis kan siapa-siapa aja. Terus ada cacat yang ditolerir sebenarnya dalam bermasalah berdalam kurban itu. Di antaranya salah satu dari syarat hewan berkurban adalah tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi daging atau tubuh lain yang dikonsumsi. Semisal matanya sapinya, mata kambingnya buta sebelah, atau penyakitan, atau pincang, atau terlalu kurus, nanti di belakang akan dibahas itu, atau hamil, itu tidak bisa kalau ketahuan. Apabila tidak mengurangi daging atau anggota tubuh lain yang dikonsumsi itu seperti tandu dan yang tadi dekat dikebiri itu, maka tetap bisa dijadikan kurban. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Nah, kita sudah menjelaskan tadi, pelaksanaan kurban itu mulai dari terbit matahari. Tanggal 10 itu sudah bisa untuk berkurban. Sekiranya melewati dari pagi itu, melewati waktu sholat Idul Adha, kemudian setelah Idul Adha itu disembelih. Sekiranya sudah sholat Idul Adha, sudah khutbah, walaupun ternyata kalau seumpamanya begini, seumpamanya satu wilayah seperti jalan, seperti di Masjid Nurul Iman ini, musola Nurul Iman ini, biasa sholat jam 6:30 seumpamanya, setiap tahun 6:30 terus. Pas saat itu ustadznya lambat, tahu-tahu jam 10 baru datang. Nah, seumpamanya jam 10 baru datang. Maka
Karena kebiasaan jam 6:30 itu sudah mulai, berarti jam 8 sudah selesai. Maka diperbolehkan walaupun belum sholat, karena ngikutin sebelumnya sudah khutbah, sudah sholat 2 rakaat. Jadi dari tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu sudah enggak khutbah lagi, karena sudah termasuk yaumut tasyrik. Terus daging kurban yang nadar itu, alokasi dagingnya bagaimana? Pengalokasian dagingnya untuk daging kurban yang nadar itu seluruhnya disedekahkan. Jangan sampai makan dari mudakhinya atau keluarga yang wajib dia nafkahi. Tidak boleh. Kalau di dalam kitab ini bagi orang yang berkurban sunnah itu biasanya dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya. Jadi 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang umum kaya. Ya nanti dibagi-bagikan. Kalau seumpamanya berapa 1/3 itu? Ya kalau seumpamanya dibagi 3 biasanya kan. Kalau seumpamanya dagingnya 30, berarti 1/3 30 itu berarti 30 bagi 3 berarti 10. Ya kalau dagingnya sapinya berapa? 1 berapa kilo? 400 kilo. Berarti 400 bagi 7 dulu ya berarti. Jadi bagi 7. Jadi dari 7 itu kan nanti dibagi menjadi 3. Karena ini sapi kan seumpamanya. Dari 3 orang ini, dari 1 orang ini nanti kan 1/3 punyanya dia, 1/3 punyanya orang miskin, 1/3-nya orang kaya. Maksudnya kalau dihitung per orangnya. Kalau dihitung per orangnya. Berarti kalau 400 dibagi 7 kemudian dapat berapa kiloan itu? 57. Berarti dapat 57 kilo per orang. Berarti itu nanti dibagi 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk orang kaya. Berarti 1/3 untuk dirinya dapat berapa itu? Dibagi 3 berarti 50. 19. Berarti 19 untuk dirinya dan keluarganya, sisanya itu untuk orang miskin dan orang kaya. Cuma nanti ada beberapa, kalau di dalam kitabnya itu ada beberapa cara untuk di dalam membagi itu. Tapi sebenarnya kesunahan di dalam berkurban itu hanya makan sedikit sebagai tabarukan saja. Masa berkurban diambil yang banyak yang berkurban itu kan? Artinya dia mengambil sedikit dagingnya itu untuk keberkahan beliau. Nah ini harus kita jelaskan lagi. Kalau daging untuk orang kaya, kan ini yang dimaksud orang kaya itu orang yang tidak menerima zakat itu yang kaya, Pak. Orang yang tidak menerima zakat fitrah, zakat mal itu orang kaya. Nah di sini enggak ada yang terima kan zakat. Yang kaya berarti kaya semua. Karena panjenengan ini kaya, Pak. Maka ketika dapat daging haram hukumnya dijual. Kulitnya, kepalanya, apapun yang terdapat di dalam daging itu, di dalam kurban itu hukumnya haram. Terus bagi orang miskin, fakir boleh untuk dijual. Kalau untuk orang fakir dan miskin. Makanya di dalam fikih itu kadang tidak masuk akal, Pak. Begini contoh ya.
Kadang orang kambing, sapi dia berkurban, kadang dia tidak mau mengeluarkan uang jasa, kadang uang administrasi, uang apa namanya ya? Ya jasa kan? Jadi dia pokoknya saya hanya punya kambingnya, saya hanya punya sapinya, nggak mau mengeluarkan lagi setelah itu, kan seperti itu. Sehingga yang sibuk itu, yang bingung itu penitia. Ini dari mana ini? Iya kalau kas ada, kalau kas nggak ada, urunan juga nggak punya seumpamanya, karena di kampung. Sehingga dari mana? Sehingga sedangkan di dalam fikih, apapun bentuk dari daging ataupun kulit yang terdapat ini kan haram dijual. Sehingga kulit itu diberikan kepada fakir miskin, atau daging itu diberikan kepada fakir miskin, sama fakir miskin ini boleh dijual. Tapi saya fakir miskin boleh sedekah kepada penitia. Nah itu mensiasati sampai segitunya fikih itu. Jadi ya harus ngobrol dulu, berarti harus negosiasi dulu sama yang fakir. Tolong ya ini dijual, ini punya kamu, tapi uangnya disedekahkan, kalau rela ridho disedekahkan ke saya, ke masjid ya, ke musalla ya, enak aja ini. Itu kalau memang betul-betul tidak ada jalan keluar selain itu, maka menggunakan seperti itu dalam fikih, disedekahkan kepada fakir. Makanya untung-untungnya kalau seumpama penitiannya ada yang miskin, ada yang fakir, dia sudah tahu tentang ilmu ini. Ya udah saya yang jual, nggak usah dinego-nego. Jadi dia sudah tahu diri. Kekurangan itu biarlah saya yang jual, karena saya termasuk mustahik. Akhirnya dia jual. Nih saya sedekahkan untuk, akhirnya kebalik. Yang mampu berkurban nggak ngeluarin duit, hanya kurbannya saja, enak naik di akhirat katanya. Tapi yang miskin malah ngasih sedekah. Aduh. Makanya kalau memang betul-betul mau berkurban, tukang sembelihnya, makannya, tukang potongnya, ini kan hanya membantu. Yang kurban ada di sini nggak nih? Ada. Ya. Kalau ada, ya harus ngeluarin ya. Harus ngeluarin. Terus ini harus, jadi ya jangan sampai kalau memang ada yang berkurban di sini, jangan sampai menggunakan sampai tukang si miskin menjadi korban. Disuruh dialatin biar enggak haram. Karena memang nanti haram kalau sampai menjual kulit dimanapun ini dalam sapi itu haram. Baik. Terus ketentuan hewan yang disembelih. Hewan yang hendak disembelih itu dalam kondisi normal. Di dalam fikih itu disebut dengan hayat mustaqirrah. Jadi hayat mustaqirrah itu normal, betul-betul siap disembelih, Pak. Tidak dalam kritis. Atau biasa panjenengan kalau pernah ngelihat mungkin di kampung, saya sering. Kalau di jalan besar itu ada ayam, kadang ditabrak, ledak. Nah itu jadi berdebat udah lama. Malah ada yang mengatakan itu haram untuk dimakan, karena sudah tidak hayat mustaqir. Nah penyembelihan jangan seperti itu di kurban. Artinya kalau sudah sebelum disembelih sudah begitu duluan, itu sudah nggak sah dalam penyembelihan kurban. Betul-betul hayat mustaqirrah, dalam keadaan normal, tidak karena ditabrak, ya. Kalau ditabrak, makanya dijaga, Pak, punyanya orang itu, kurbannya orang, kambingnya, sapinya dijaga betul-betul sama penitia yang diamanahi nanti. Jangan sampai ke sini ketabrak RT nanti. Tapi kayaknya orangnya yang mental atau sapinya yang mental. Baik. Yang kedua, memotong saluran pernafasan. Ini diantaranya untuk sahnya harus memotong saluran pernafasan dan saluran pencernaan.
Kalau ini sampai tidak terpotong, tidak sah berkurbannya. Nah, di dalam fikih itu sebenarnya Pak, yang namanya pisau ini harus tidak boleh lepas. Kalau sampai terlepas tapi belum terpotong, yang namanya saluran pernafasan dan saluran pencernaan itu menjadi bangkai. Tapi di dalam kitab Baijuri itu, kalau sekali terlepas, ini sebenarnya kan tidak boleh. Tidak boleh dibalikin lagi. Karena kalau nyambeli ayam nggak boleh terlepas. Contohnya, sudah kepotong nggak dua uratnya? Nah, nggak boleh. Jadi walaupun mau ngelihat nggak boleh lepas dari leher ini. Tapi di dalam fikih, di dalam Baijuri itu keterangannya, kalau sudah seumpamanya kepotong, sudah begini, terlanjur terlepas. Kalau sudah terlepas, ini boleh dibalikin, tapi dengan syarat harus ketika disambel itu sekali potong. Sekali potong bisa memutus urat. Makanya kalau sudah mau memotong itu harus dilihat, oh belum kepotong yang satunya uratnya, balikin lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai balik kemudian diginiin lagi. Jadi kalau sudah terlepas, ternyata ada yang nggak kepotong, masih ada sisanya, memang harus terputus. Nah memang ada kemakruhannya, jangan sampai terpotong kepalanya, sampai putus ayamnya. Makruh. Baik. Jadi terus tadi itu tentang penyembelihannya. Terus ketentuan di dalam alat penyembelihannya. Nah itu dibawain tukang jagalnya atau disiapin untuk sini? Bawa sendiri. Jadi harus tajam. Tidak sah menggunakan pisau yang tumpul karena menyiksa. Taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah tapi zalim kepada hewan, enggak boleh. Terus bukan berupa gigi, berupa kuku, berupa tulang, kan bisa tulang itu ditipisin jadi tajam, enggak boleh di dalam untuk berkurban itu. Terus orang yang menyembelih siapa saja? Pertama Islam. Kedua tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan Pak antara amplop yang 200 sama 400. Ada amplopnya kan yang beli? Nah, maka siap-siap nanti itu tukang penitianya. Penitia kurbannya itu. Terus berakal sehat. Jangan sampai ketika menyembelih malah akalnya tidak nyambung, disuruh nyembelih. Hahaha, ketawa-ketawa begini ya, lucu. Nah. Terus ada kesunahan di dalam menyembelih Pak. Nah, makanya kalau bisa di sini sudah siap nanti nyembelih sendiri. Maksudnya sebagai percontohan saja. Yang akan menyembelih nanti itu sebagai lihat gimana caranya. Karena memang yang biasa nyembelih itu biasanya tahu cara ngikatnya, kakinya diapain. Jadi pasrahkan kepada beliau Pak. Kalau memang betul-betul ahli yang diundang, ahli kan yang diundang biasanya beli. Kalau sudah yang biasa yang beli, di sini ikutin arahan beliau. Soalnya kadang ada masjid sudah nggak tahu, sudah disuruh ikat kakinya malah kepalanya. Enggak, kalau di kampung saya kepalanya diikat duluan. Nah, artinya kalau sudah ngundang orang, ikutin aturan mereka. Kalau sudah kakinya suruh, karena dia punya cara menjatuhkannya, cara memegangnya. Kalau enggak, tanya saja, gimana nih caranya Pak? Jangan sampai dia belum datang sudah diikat duluan. Nah, tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi ikutin, kita harus bagaimana sapi ini. Oh ini ikat, yang mana yang harus, walaupun jenengan paham betul cara menjatuhkan, karena berbeda cara menjatuhkan sapi kurban dengan sapi biasa. Artinya apa? Yang kurban ini harus lebih hati-hati. Karena kalau sampai dijatuhkan ternyata ketika ditarik telinganya copot duluan, sebelum disembelih, ya habis. Harus ganti itu. Siapa yang mau ganti? Sapi lagi. Terus kakinya lagi. Kalau kakinya dia ternyata patah sebelum disembelih, gimana itu? Siapa yang mau ganti nanti itu? Orang-orang sudah nabung dari jauh-jauh hari. Terus kesunahannya pertama adalah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
terus sholawat, terus takbir. Itu kesunahan yang pertama. Membaca bismillah, menjadi sebab baca sholawat, kemudian takbir. Yang kedua, membaca Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Membaca doa itu, ya Allah, ini darimu dan kepadamu dan untukmu, dan fataqabbal minni, dan terimalah dariku. Atau fataqabbal min Pak Teddy, min siapa, langsung disambung. Dilakukan pada siang hari. Sebenarnya walaupun malam diperbolehkan, tapi ada yang memakruhkan karena lebih rentan mudaratnya kalau dilakukan pada malam hari. Tapi saya rasa kalau di sini ya, kecuali banyak ya, banyak tidak tertampung, kalau sumpahnya disembelih dari tanggal 10, 11, 12, 13 nggak mencukupi, akhirnya bisa dikerjakan malam harinya. Penyembelih dan hewan kurban menghadap ke arah kiblat. Nah, ini nanti. Jadi harus mengarah kiblat. Terus hewan dalam posisi tidur miring, bersandar pada tubuh bagian kiri, bertumpuk ke kiri Pak, nanti itu. Terus kepalanya didongakkan. Nah, kan bisa kan sapinya didongakkan gitu. Nah, ini kan nanti penitia nih, yang toko-toko yang akan megang sapi ini semuanya nih. Atau lari. Ini kan, ini siap kan untuk megang sapinya? Siap. Yang megang kepalanya didongakkan ke atas nanti, posisinya menghadap kiblat. Ini khusus yang motong hewan, memotong pembuluh darah yang antara kanan kiri ini di dekat salur pernapasan, itu juga disunahkan. Mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih, itu sunnah. Tapi ada yang tidak boleh mengena, namanya naho. Naho itu saraf yang berada di dalam leher yang berpusat dari tulang iga hingga otak. Itu tidak boleh kena. Makruh kalau kena itu. Ada saraf yang di dalam tulang ini, ya makanya bahkan sebenarnya sudah nyampe tulang itu kan sebenarnya sudah cukup urat 2 itu. Jangan sampai diginiin lagi Pak. Sampai mau putus nih. Jadi sunnah tidak sampai memutus kepala. Kalau sampai mutus ya makruh hukumnya. Terus mempercepat penyembelihan, jangan berlama-lama. Walaupun takbir Allahu Akbar, enggak boleh. Maksudnya enggak, ini makruh Pak. Jadi harus percepat. Bismillah. Nah, biasanya ada yang megang begini kan. Jadi jangan Allah, atau yang megang begini kan, bisa ada yang megang begini. Cara megangnya ada yang begini, ada macam-macam. Jadi kalau penyembelihnya nanti pelan, Allahu Akbar, dipercepat Pak, sunnah seperti itu. Di mana dasarnya? Oh, kitab itu ada yang ada dasarnya. Cuma kita disuruh menyembelih aja nggak bisa. Nah. Terus bagaimana perbedaan kurban dan akikah? Ini yang kadang jadi pertanyaan orang-orang. Kalau kurban yang jelas itu dikerjakan dari tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau akikah kapan saja bisa dilaksanakan. Kecuali kalau sudah dewasa, itu tanggungan dirinya sendiri, bukan lagi tanggungan orang tuanya. Daging kurban itu lebih afdal pakai mentah. Kepada fakir miskin wajib yang mentah kalau kurban. Tapi kalau akikah boleh diberikan kepada fakir miskin itu dalam keadaan mentah boleh, matang lebih baik. Bahkan lebih baik kalau matang kalau akikah. Kalau kurban, daging kurban yang diberikan kepada orang kaya itu hanya boleh dikonsumsi, tidak boleh dijual. Tapi kalau daging yang diberikan ke orang kaya, kalau akikah, wah rendang ini enak. Seumpamanya dimasak rendang lah sama tukang akikahnya. Sayang kalau saya makan sendiri, saya jual aja lah online di seumpamanya. Boleh, walaupun dia orang kaya. Karena otak bisnis itu kadang walaupun daging secuil itu jadi uang Pak. Apalagi sampai banyak yang dikasih. Baik.
Ada memang Pak sebenarnya di antara bagaimana ketakut panjenengan mau nyembelih kambing nanti ya. Ada memang cara biar nggak bau itu ada Pak di dalam tuntunan itu. Biar kambing tidak bau, biasanya kan yang bau itu kambing kan? Biasanya kita itu kalau mau kambing itu biar nggak bau itu dipegang napasnya. Dipegang sebelum nyembelih itu dipegang napasnya. Kalau kambingnya narik nafas, kita ikut narik nafas. Nah, makanya kan dipegang dulu. Kalau kambingnya keluarin nafasnya, keluarin juga. Nah, kalau sudah kita ngikuti normal, nah, siap-siap tuh pisau. Kalau sudah masuk ke dalam, pas dilepas keluar nafas itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya nggak bau, darah langsung muncrat. Nah, itu diantaranya. Terus harus tajam dibersihkan. Insya Allah tidak akan bau hasil kambing panjenengan yang disembelih itu. Baik. Ini yang terjadi di problem di masyarakat, masalah hukum memotong kuku dan rambut. Nah. Sudah beli belum sapinya? Belum ya? Pada saat memasuki tanggal 10 Dzulhijjah sampai melaksanakan kurban, makruh hukumnya memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu yang ada di dalam diri kita bagi mudzahi, bagi orang yang berkurban. Enggak apa-apa lewat dulu ini ya, soalnya biar selesai biar enggak nanggung. Minum dulu. Airannya Pak RT airnya habis. Alhamdulillah. Baik. Jadi makruh hukumnya bagi orang yang mau berkurban memotong apapun yang ada di dalam badannya. Kenapa? Karena setiap apa yang ada di dalam diri kita itu akan dimohonkan ampunan oleh Allah dari api neraka. Ini hikmahnya. Makanya panjenengan siapa nih, kan kita nggak tahu nih yang berkurban siapa nih. Jenengan yang berkurban nih. Makanya kalau panjenengan punya uang, walaupun betina beli. Kalau nanti yang nyembelihnya tidak mau karena perempuan, saya yang mau nyembelih ke sini nanti. Saya yang beli. Makan bareng-bareng di sini nanti guling ya. Orang yang miskin sama yang kaya, ayo datang. Karena kan ada Pak yang apa namanya, kalau enggak laki-laki, kalau enggak jantan enggak boleh. Ya. Nah terus enggak bercanda ya. Maksudnya kalau mampunya berkurban perempuan, jangan masakan yang jantan. Terus bagaimana berkurban untuk orang lain? Nah ini. Ada orang berkurban untuk orang lain. Mayoritas ulama madzhab Syafi'i Pak, jika berkurban diperuntukkan orang yang sudah meninggal, hukumnya tidak sah. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya tidak sah, kecuali dia berwasiat sebelum meninggal. Kalau wasiat sebelum meninggal, kalau saya dikurbankan apa dan sebagainya, ini uangnya ini sah. Tapi kalau tidak berwasiat tidak boleh, tidak sah menurut kebanyakan ulama madzhab Syafi'i. Akan tetapi menurut Imam Rafi'i, ini juga madzhab Syafi'i. Menurut Imam Rafi'i sah hukumnya meskipun tidak berwasiat. Artinya kalau kita, makanya ulama-ulama madzhab Syafi'i itu kalau berkurban atas nama orang yang meninggal ini tanpa wasiat, itu kan kadang ini saya kurbannya si A, si B, si C, padahal udah meninggal semua. Bisa berkurban atas dirinya, tapi pahalanya saya akan persembahkan kepada si C, si B, si C, itu boleh. Tapi kalau yang dikurbankan A, B, C, D yang sudah meninggal itu tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i,
walaupun tidak ada wasiat langsung disebutkan namanya si B, si C, nama orang tua yang sudah meninggal, buyut-buyut, menurut Imam Rafi'i sah hukumnya walaupun tidak ada wasiat. Ini harus juga diperhatikan. Berkurban untuk orang lain yang masih hidup, anak kita, adik kita seumpamanya, orang tua kita yang masih hidup, tidak sah kecuali atas izin sepengetahuan orang yang dikurbankan. Jadi kalau mengorbankan kambing, sapi untuk orang-orang sekitar kita, pamit dulu Pak. Jangan asal dicomot namanya. Baik. Catatan yang perlu panjenengan ketahui, kurban untuk orang meninggal yang didahului wasiat. Nah, ini kan sah tadi. Kalau didahului wasiat kan sah. Hukumnya sah dan harus disedekahkan keseluruhannya pada pada orang fakir dan miskin, kepada orang-orang. Baik orang kaya, orang miskin, semuanya disedekahkan semuanya. Pihak mudahi, pihak yang berkurban, seumpamanya saya ingin berkurban karena orang tua saya sudah mewasiatkan sebelum wafatnya seumpamanya. Kemudian saya kurbankan daging, itu kan sah Pak. Kalau ada wasiat sah. Kecuali kalau nggak ada wasiat menurut kebanyakan mazhab Syafi'i tidak sah kecuali Imam Rafi'i. Imam Rafi'i. Artinya kita ngambil kebanyakan, tidak salah. Cuma ternyata ada wasiat ternyata. Ada wasiat, akhirnya karena ada wasiat, uangnya sudah ada, karena nyimpan orang tua kita, akhirnya kita sembelihkan betul-betul. Nah, orang-orang pihak mudahki ini, orang yang berkurban ini, keluarga-keluarganya, wakil daripada mayit ini tidak boleh memakan daging yang sudah dikurbankan dari pihak yang diwasiatkan tadi. Jadi semua dibagikan dagingnya. Kenapa? Karena kalau dia ngambil akan terjadi dualisme kepemilikan Pak. Pertama dia menjadi wakil daripada itu, yang kedua jadi penerimanya, sehingga itu tidak boleh. Terus bagaimana hukum arisan kurban? Nah, ini banyak kan hukum arisan kurban. Ada dua metode dalam arisan kurban. Yang pertama arisan dalam bentuk uang. Ya, bentuk uang. Setelah berkumpul arisan biasanya 100 ribuan atau 1 jutaan atau berapa lah arisan tiap tahun seumpamanya. Itu kan biasanya kan tetap kan kalau arisan itu berupa uang. Artinya kalau 1 jutaan ya berarti 1 jutaan. Tapi 1 jutaan nggak mungkin lah ya. Nggak nyampe. Ya berarti kalau 1 juta yang 7 juta. Oh nggak akan banyak. Banyak. Maksudnya yang ikut sampai 30 orang. Berarti kan dapat 30 juta. Berarti kan tiap tahunnya harus 1 juta. Maka risikonya ini nanti kan orang yang berkurban kalau tahun berikutnya kan tambah mahal. Sapi tambah mahal, sedangkan arisannya nggak nambah. Berarti kan akan yang dirugikan yang kloter berikutnya. Nah makanya harus ada kesepakatan di awal. Kalau seumpamanya sapinya, ya kalau sapinya murah tahun berikutnya berarti kan hasil dia ada selisih. Tapi kalau mahal berarti kan tekor dia. Maka harus ada akad di awal bahwa siapapun yang ikut di arisan itu harus ridho mengeluarkan. Siapa yang keluar, kalau seumpamanya ada kelebihan ada kekurangan uang, harus berani nombok dia. Harus ada akad dari awal sehingga tidak menjadi perpecahan di akhir.
Umpamanya tahun kemarin belinya 20, ternyata sekarang 25. Sedangkan arisannya nggak nambah-nambah, tetap 1 juta atau 35 juta, berarti kurang 5 juta. Nah, maka dia harus ada akad di awal agar ini menjadi sah. Ada akad di awal bahwa orang arisan ini yang akan keluar ini, kalau memang sapinya mahal, maka harus ridho untuk menambah uang. Yang kedua dalam bentuk bobot. Nah, bobot ini biasanya sumpamanya ditetapkan 100 kilo. Berarti kalau bobot ini kan bareng-bareng. Bobot beda kalau arisan kan udah uangnya ditetapkan. Kalau bobot ini kan bareng-bareng. Kalau seumpamanya tahun berikutnya 100 kilo sekian, 2 tahun berikutnya tambah mahal, berarti semua jamaah yang ikut arisan ini harus ridho sama-sama. Itu agar tidak menjadi perpecahan. Terus bagaimana hukumnya menyembelih kurban di halaman masjid, di halaman musola? Hukumnya boleh-boleh saja, asal tidak mengotori tentang peralatan, tidak merusak peralatan masjid yang ada di lingkungan tersebut. Terus bagaimana hukumnya tentang tradisi iuran kurban di sekolah? 10.000, 5.000. Enak banget tuh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak sah. Itu tidak jadi kurban, Pak. Jadi jangan bangga cerita sama tetangganya, anak saya sudah berkurban di sekolahnya. Berapa? 5.000. Ya, dibelikan kambing. Ya. Tapi walaupun itu tidak namanya kurban, tapi setidaknya ada edukasi, ada pembelajaran kepada anak-anak tersebut bahwa seperti inilah berkurban. Tapi harus ditanamkan sama guru-gurunya bahwa itu bukan kurban, hanya bentuk kalau mau berkurban seperti ini loh, tapi bukan nilainya. Ini hukum mendistribusikan daging kurban wajib atau sunnah di luar daerah penyembelihan. Ini terdapat 2 perbedaan, Pak. Dilarang. Kalau sudah disembelih di sini, mentang-mentang dia yang kurban, yang punya sapinya, akhirnya diangkut dagingnya semuanya, dibawa ke Kerawang. Ini enggak boleh. Jadi kalau sudah disembelih di sini, maka harus dibagikan di sini. Malah menurut ulama Imam Ar-Ramli, hukumnya haram. Jadi kalau sudah disembelih di sini, haram hukumnya disalurkan, memindahkan kurban. Menurut Imam Al-Isnawi, hukumnya boleh. Ada pendistribusian ke daerah ini, menurut Imam Romli itu adalah semua daging dalam kurban yang wajib disedekahkan itu, seperti sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk si kaya, sepertiga untuk, ternyata dibawa semua. Ini haram hukumnya. Tapi mentransfer uang ke luar daerah, bentuk seumpamanya, "Pok, tolong ya belikan sapi di kampung. Saya mau berkurban 7 orang." Ini tidak termasuk memindahkan kurban, karena kita hanya uangnya. Tapi yang masa cari uang di sini, Pak, sembelihnya di sana, di sini juga. Ini. Bagaimana hukum menyimpan daging? Menyimpan hukum daging kurban diperbolehkan, meskipun melewati yaumut tasyrik. Artinya seumpamanya ternyata di sini nanti ada 7 sampai 3, terus 7 kambing, seumpamanya 3 sapi, sedangkan jemaahnya cuma 40 kakak seumpamanya. Ini kan pasti lebih. Di kampung-kampung sudah banyak kurban seumpamanya. Itu boleh disimpan, dikonsumsi boleh, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh. Yang penting tanda kutip tadi itu, bagi yang kaya tidak boleh dijual, bagi yang miskin boleh dijual.
Baik. Mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan kita diskusi nanti di luar. Karena sudah melewati batas waktu, takut termasuk orang yang korupsi. Berarti sudah lihat waktu terus. Baik. Semoga sehat selalu kita semua, berkah. Dan yang mampu berkurban semoga Allah berkahi, dan yang tidak mampu detik-detik terakhir bisa beli walaupun betina. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.